Hai, selamat siang semua. Kali ini, channel Prasetya akan membahas mengenai cara bagaimana mengatasi Windows 10 yang lemot. Memang cara-cara ini tidak akan terlalu berefek, namun apa salahnya sedikit mencoba, ya kan? Namun, sebelum kita membahas mengenai bagaimana mengatasi permasalahan tersebut, lebih baik kita ketahui dulu sistem requirement-nya untuk mengeliminasi permasalahan basicnya. Oke, langsung saja kita masuk ke sistem requirement Windows 10. Sistem requirement Windows 10. Terlihat di website resmi Microsoft beberapa minimum requirement yang mungkin menjadi permasalahannya. Harusnya sih ada di RAM, yaitu minimal 1 GB untuk 32 bit dan 2 GB untuk 64 bit. Jadi yang merasa PC-nya tidak memenuhi syarat, harap dipertimbangkan kembali untuk menginstal Windows 10, terlebih ini hanya minimum requirement. Jadi sekalipun bisa, itu pun pasti sedikit banyaknya bakal jengkel karena kemungkinan besar akan lag. Jadi jujur saja, alasan saya membahas sistem requirement karena kemungkinan besar permasalahan kawan-kawan semua berada di spek komputernya. Jangan memaksakan untuk menginstal Windows 10 tanpa ada tujuan yang terlalu jelas, atau selagi bisa di cover Windows 7, akan lebih baik menginstal Windows 7. Saya pernah mencoba dulu menggunakan Windows 10 64 bit dengan prosesor dual core dan RAM 2 GB. Ini bisa digunakan namun terdapat lag yang tidak dapat diatasi. Sebagai contoh, fitur search yang lambat respon, membuka program yang lambat, dan lain-lain. Jadi pertimbangkan kembali ya guys, jika speknya memang dirasa tidak memadai, lebih baik jangan. Oke, selanjutnya langsung saja kita membahas bagaimana cara mengakali dan mengatasinya. 1. Opsi Best Performance. Bagi kalian yang memang mementingkan performance yang bagus dan tidak terlalu peduli bentukan ataupun tema dari Windows 10, bisa mengikuti opsi ini. Pertama, buka File Explorer. Kemudian, pada kiri File Explorer terlihat tulisan This PC, yang berarti kalau di Windows XP ataupun Windows 7 berarti My Computer. Klik kanan di PC tersebut, kemudian Properties. Kemudian akan keluar menu dialog sistem di PC-nya. Jika tidak, tunggu saja sebentar ataupun di restart. Setelah keluar, pilih Advanced System Setting. Kemudian, keluar menu dialog sistem Properties. Di sini pilih tab Advanced. Lalu akan keluar beberapa settingan di bagian Performance. Kemudian pilih Setting. Akan keluar menu dialog baru, langsung saja pilih Adjust for Best Performance, Apply, lalu pun OK. Coba dites dulu apakah ada perubahan atau tidak. Seharusnya ada, walaupun itu sedikit. Kedua, Windows Store. Alasan kedua kenapa komputer Anda lag, yaitu banyaknya sistem yang berjalan di background. Salah satunya Microsoft Store. Jika kalian buka menu Windows, maka akan kelihatan pada bagian kanannya beberapa aplikasi yang menurut saya tidak terlalu berguna. Ini seperti game ataupun aplikasi-aplikasi lain yang ditawarkan. Jadi, matikan setting auto update tersebut. Caranya? Lihat saya. Pertama, search Microsoft Store. Tekan aja ada logo Windows di kiri pojok layar kawan-kawan tersebut, kemudian ketikkan Microsoft Store. Kemudian setelah terlihat, klik dan buka settingan Microsoft Store. Lalu matikan fitur auto update app automatically-nya. Seperti itu. Settingan ini tidak akan terlalu berefek, namun cukup mempengaruhi. Ketiga, Task Manager. Selanjutnya, mari kita sedikit menganalisa mengapa sih Windows 10 kita lemot. Pertama, buka Task Manager. Akan terlihat beberapa tab di menu Task Manager, namun fokus terlebih dahulu di bagian proses. Terdapat dua bagian, Apps dan Background Process, serta presentasi beberapa indikator. Nah, untuk mengetahui apa sih yang bikin lemot, klik di bagian CPU. Tujuannya untuk mensortir dari proses usage dari yang tinggi ke rendah. Jika sudah terlihat, jika ada yang melebihi 30% dan stabil terus di atas 30%, kita bisa berasumsi bahwa proses inilah yang mengakibatkan komputer kita lag. Kemudian pastikan itu bukan sistem ya. Gimana caranya? Caranya gampang. Klik kanan app tersebut, lalu open file location.
Kemudian lihat, jika terletak di C dan folder sistem 32, biasanya ini adalah sistem. Kecuali komputer Anda kena virus, karena virus biasanya juga terletak di sistem 32. Kembali lagi ke Task Manager tadi, lakukan task kill app tersebut. Gimana caranya? Klik kanan proses tersebut, lalu end proses. Matikan dan pastikan bukan sistem ya. Kemudian jika tidak ada bagaimana? Klik bagian memori, lalu sortir kembali dari atas ke rendah. Jika ada di bagian grafik yang menyentuh 50% lebih, padahal kawan-kawan tidak membuka program apa-apa, task kill program tersebut yang menggunakan memori terlalu banyak, namun pastikan itu bukan sistem. Kembali, pastikan itu bukan sistem, karena jika itu sistem akan restart ya. Keempat, masih di Task Manager. Disable startup yang tidak perlu, serta services yang tidak terlalu penting. Bagaimana caranya? Buka kembali Task Manager tadi, lalu pilih tab. Pada bagian tab tersebut, pilih beberapa program yang perlu disable. Biasanya program-program tidak terlalu penting. Tujuannya apa? Agar ketika komputer memulai programnya atau startupnya, itu lebih cepat dan tidak menghidupkan apps yang belum tentu Anda gunakan ketika Anda menggunakan komputer tersebut. Sebagai contoh, aplikasi game seperti Steam. Ketika menghidupkan komputer, Anda belum tentu ingin memainkan game yang berada di Steam tersebut, bukan? Itulah kronologi simpelnya. Kelima, pastikan HDD kawan-kawan tidak penuh ya. Ini sederhana namun sangat berpengaruh. Kenapa? Karena seluruh OS memiliki sistem virtual memory. Nah, virtual memory ini merupakan penggunaan kapasiti penyimpanan Anda atau harddisk Anda dipinjam sebagai backup untuk RAM jika sewaktu-waktu program yang Anda buka mengalami over, sehingga melebihi dari kapasitas RAM yang tersedia di komputer Anda. Setidaknya, sisakan sekitar 10 GB ke atas untuk amannya, atau kurang-kurangnya 5 GB, jangan sampai kurang, karena ini akan berakibat lag yang cukup parah. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan terkait Windows 10 yang lemot. Saya harapkan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar apabila terdapat informasi kesalahan ataupun saran-saran yang ingin diberikan. Terima kasih.